loh. Masalah mau diterima apa enggak itu kan ya terserah kita masing-masing. Ya Pak Gugum nggak mau terima ya, karena saya lihat Pak Gugum ini sudah Begini Pak, masa satu bangsa umi semua, itu kan yang nggak masuk akal Pak. ya di mana dalilnya? Bapak harus bacakan ke saya Saya dong. 29 tadi sudah dibacakan dari awal Betul, berapa saya 29 yang kali. berbicara yang Bapak bilang Umi itu di mana gitu loh. Makanya gini Bang, dengarkan ya. Dari tadi kami udah bilang kami nggak pernah mau ngais-ngais ya tentang nubuatan Rasulullah itu dari Torah maupun dari Bible. Ya, Cukup saya Al-Quran. setuju, karena memang Udah nggak saya udah ada sampaikan menurut itu. saya. Ya, karena dalam Al-Quran saya malah mengatakan kepada Pak Gugum sepakat untuk mengukur mengukur Taurat dan Injil kita pakai Al-Quran. Dia sepakat. Sehingga Al-Quran tidak diukur oleh kedua kitab sebelumnya, tapi Al-Quran lah yang mengukur keduanya. Dia sepakat. Sekarang untuk meyakinkan dia bahwasanya Bible yang isinya ada Matius, Lukas, Markus dan sebagainya itu dia nggak percaya. Dia pakai Injil. Saya tanyakan, Bapak punya kitab Injil dari mana? Ya dia tadi penjelasan beliau seperti itu. Nah masuk Bapak bahwa Yesaya berapa tadi itu 46 itu yang landing punya kami tahu mengarah kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang bereksistensi. Justru ini kami udah paham, makanya saya bilang Bapak nggak usah ke sana-sana. Langsung ke Pak Gugun aja. Apakah iya Yesus yang menciptakan? Bang Handi tanya, siapa yang awal, yang akhir? Yesus. Yang menciptakan bumi, Yesus. Yang menciptakan Maria, Yesus. Yang dilahirkan Maria, Yesus. Ya saya mau tambahkan tadi, yang dipaku di kayu salib siapa? Yesus. Ya. Yesus. Ya berarti dia berakhir dengan di kayu salib begitu. Tapi kan bangkit Pak, menurut kalau di kami bangkit itu lagi, bangkit. Yesus lagi bangkit. Iya, kalau di Quran kan tidak kan menolak, tidak dia Quran bilang kan dia tidak mati, tapi tidak disalibkan. Kan Udah cukup. Jadi yang di surga sekarang ini yang berkuasa siapa? Tuhan lah, Pak. Siapa namanya? Yesus lah. Yesus. Oke, apakah Tuhanmu di surga anaknya Maria? Betul, yang pernah dilahirkan sebagai manusia dari seorang perawan Bunda Maria. Jadi Tuhanmu anak Maria? Betul, secara manusia dia di bumi itu anak Maria, Pak. Yang di surga sekarang ini Tuhanmu masih anak Maria nggak? Dia Tuhan, Pak, dia Tuhan. Apakah itu Tuhan masih anak Maria? Ya masih Pak. Secara sejarah Pak, dia dilahirkan dari manusia. Biarin, gue putar-putar. Lucu. Ya, Enggak, pertanyaan singkat. Apakah Yesus di surga itu masih anaknya Maria? masih anaknya Maria, Mbak. Ini pertanyaannya, masih anaknya Maria tuh gimana Masih lah maksudnya? Pak Roni. Saya ulang Masih. pertanyaannya bahasa Indonesia sederhana. Iya. Kan yang dengerin, kan yang dibangkitkan itu anak Maria. Naik ke surga itu masih anak Maria nggak? Anak Maria, kenapa? Berarti Tuhanmu anak Maria. Kalau iya juga Anak manusia. Berarti Tuhanmu anak Maria, anak manusia. Iya. Ya iya. udah diakui Tuhannya anak manusia, udah selesai. Lah, Apa iya, lagi? betul. Tuhan yang saya imani adalah Tuhan yang Anaknya Maria. ya betul. Nah, memang dia dilahirkan dari rahim Maria. Ya udah cukup. Iya. Ya udah. Apa lagi? Lah, saya ini real, Pak. Kalau Ya saya udah. bilang bukan, berarti dia tidak pernah dilahirkan dari rahim Maria. Kan begitu? Jangan diputar lagi, tinggal Anda ulang. Tuhan saya adalah anaknya Maria. Coba diulang. Saya nggak mau digiring seperti itu, Pak. Saya bukan anak TK, Pak. Bukan gitu Bang Andi. Jadi jangan begitu, Pak. Jadi, Tuhan saya adalah Yesus anaknya makanya, Maria Pak, gitu. ya, kita inilah. Makanya Pak Roni, kita jangan membangun narasi bahwa utusan adalah Tuhan. Utusan ya utusan. Selesai. Tidak ada utusan jadi Tuhan, apalagi manusia jadi Tuhan. Satu lagi Pak. Pak Roni pertanyaannya. Tuannya Maria siapa Pak? Tuannya Maria. Yesus, Karena- Tuhan yang Maria, Yesus, Tuhan. Tuh kan? Dia Kenapa gitu? Jadi Maria menuhankan. Jadi Maria, Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Saya mengatakan begini, karena kalau saya menjelaskan secara implisitnya,
bapak-bapak ini kan pasti nggak menerima juga. Iya. Ketika bapak-bapak menanyakan secara Bang Juma, eksplisit, saya mohon kan dengar dulu, dengar penjelasannya dulu, mengenai dulu. Yesaya 29, Bang Juma. Iya, ntar habis Bang Juma terakhir nih. Pak Roni, Iya. Pak Roni, jadi Tuhan Anda, Tuhannya Maria, anaknya Maria ya? Iya Pak Roni. Apa pertanyaannya? Tuhannya Maria adalah Yesus, anaknya Maria, betul? Secara manusia dia dilahirkan secara manusia, ketika dia naik ke surga itu jadi Tuhannya Maria, Pak. Nah, iya. Tuhannya Maria, anaknya Maria. Iya, dia dilahirkan. Iya, secara udah, selesai. lewat Maria. Lanjut. Iya. Ya, Ya udah, jadi cukup. kalau Karena Maria saya mau berdoa, jelaskan secara implisit, wahai panjang, dan Tuhanku kalian yang tidak akan adalah bisa- anakku dan tidak sendiri. akan menerima. Gitu ya kalau Maria berdoa ya. Wahai Tuhanku yang adalah anak kandungku sendiri. Nah, itu kan Gitu ya? asumsi Bang Zuma. Lu kok asumsi lagi? Asumsi Loh, udah. Apa Maria? Ada data nggak Maria berdoa seperti itu? Sekarang begini, bukan Marianya yang bermasalah. Anda itu anti Tuhan, Bung. Anda itu anti terhadap Tuhan. Jelas itu. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus? Ya. Kasih banding ya. Di ayat mana itu Bang Zuma? Di ayat mana dulu? Kasih dulu. Ini. Bilangan 23, 19, Hosea 11 nomor 9. Ya dibacakan. Yesus kan anak manusia, Bang Juma. Ya, Yesus anak manusia, berarti Yesus bukan Betul. Tuhan. Makanya kalau Betul. ada orang yang memaksakan dirinya, konsepnya, keyakinannya, kepercayaannya mempertuhankan anak manusia, berarti orang itu anti Tuhan. Tuhan kita yang menciptakan alam ini bukan manusia. Yesus manusia. Kayak mana ceritanya? Jadi Bang Zuma gini ya. Jadi Gimana? apa yang Anda Bentar pahami? ya Bang Gugum habis ini. Ya. Apa yang Bang Zuma pahami dan teman-teman pahami itu kan berbeda dengan apa yang kami pahami tentang Yesus. Ya. Jadi Betul, kita hargai itu. Cuman sekarang ini adalah kita mendudukkan Yesus pada pola, pada unsur yang sesungguhnya. Begitu juga Tuhan. Silakan dengan iman saudara, itu kita hargai. Anda mempertuhankan anak manusia, yes. Sekarang ini tatarannya adalah kita berbicara mengenai perspektif Tuhan dalam kaidah yang sesungguhnya. Oke? Tuhan bukan manusia. Kata siapa? Kata Tuhan. Yesus adalah manusia. Kata siapa? Yesus. Lalu Anda hadir mempertuhankan Yesus. Berarti Anda anti terhadap Tuhan. Karena Anda mempertuhankan anak manusia. Sederhana bukan? Jadi nggak perlu mati untuk mempertahankan itu. Silakan aja, kami nggak maksa. Silakan Anda mempertuhankan manusia yang bukan Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu bukan manusia. Dan manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Tuhan pun tak mungkin menjadi bukan Tuhan. Dengan demikian, mustahil Tuhan itu menjadi manusia. Sederhana kok. Silakan menuhankan manusia. Silakan Anda paksakan mati dalam keadaan menyembah manusia. Tetapi ingat, Anda adalah anti Tuhan. Di mana tempatnya kembali anti Tuhan itu? Ya neraka. Silakan. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Anda mau menuhankan anaknya Maria, terserah Anda. Tetapi ketika kita berbicara mengenai konsep kaidah yang sesungguhnya, Anda keciduk sebagai ciptaan Tuhan yang menyembah kepada ciptaan Tuhan juga. Artinya Anda anti terhadap Tuhan. Begini, 3 kalimat. Apakah Yesus itu ateis? Itu dulu poinnya. Sebagai manusia ateis tidak dia? Oh tidak Bang Suma. Lalu dia bertuhan, udah selesai. Kalau Yesus ateis berarti neraka. Kalau Yesus bertuhan, ente yang ke neraka. Mana? Yang benar yang mana? Yesus ateis atau Yesus bertuhan? Sejak dia dilahirkan sampai dia wafat, sampai diangkat ke langit, bertuhan tidak dia? Bertuhan berarti neraka lah bagi orang-orang yang menuhankan manusia yang bertuhan. Sederhana bukan? Gak ada paksaan kan? Anda mau menjadi Kristen, Anda mau menjadi Katolik, silakan. Tak ada paksaan. Tapi itu lagi, kaidah didudukkan pada perkara yang sesungguhnya. Ente adalah anti Tuhan. Kemana perginya anti Tuhan? Neraka. Tak ada yang salah kan?
Oke, gimana? Ini Silakan. Bang Zuma, saya tanggapi dulu. Oke. Bang Zuma Silakan. bilang tadi, ya, Yesus tuh bertuhan. Iya kan? Tapi kita lihat dari perkataan Yesus. Dia bilang, Tapi lagi dia memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. biar Bang. Dia memanggil Tuhan sebagai Bapa. Kan begitu. Jadi tidak bisa diposisikan seperti kita, seperti saya, bukan seperti Bang Zuma, seperti saya. Ya. Jadi memposisikan Yesus dia memanggil Bapa karena memang dia keluar dari Bapa. Ya. Dia adalah firman. Ya kan? Begitu. Terus ini yang Bang Zuma bilang, Tuhan itu bukan manusia. Saya bantu ini yang jadi sering dipakai ini teman-temannya Bang Zuma juga nih, 2 Yohanes 1. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Benar nggak ini? Betul kan? Ya. Sebagai manusia yang tidak percaya Yesus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang antikristus di sini mau saya jelaskan, yang tidak percaya Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kalau dia dijelaskan datang sebagai manusia berarti dia dulu bukan manusia, Pak. Saya datang sebagai manusia juga, Bang Roni. Berarti Enggak. dulu saya apa? Nggak bisa. Posisi Bang Zuma tidak sama seperti Kristus. Dia Tunggu. firman. Saya datang sebagai Nggak bisa. manusia. Berarti dulu saya apa? Nggak bisa. Bang Zuma pakai ilustrasi Bang Zuma. Kita berbeda dengan Yesus. Tadi Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Oke. Betul. Kedatangannya atas kehendaknya atau kehendak hakikat lain? Dia dibilang diutus oleh Bapa. Jadi hubungan dia dengan Diutus. Bapa. Betul. Tunggu. Dengarkan. Saya konsisten. Dia datang sebagai manusia. Kedatangannya sebagai manusia atas kehendaknya atau kehendak hakikat lain? Yohanes 17 ayat 3 tadi sudah dijelaskan. Iya kan? Aku diutus. Ini kita berbicara Yesus sebelum datang sebagai manusia, dia siapa? Apakah dia yang maha berkehendak atau bukan? Maka baca Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia siapa? Betul, Bang, saya Dia siapa? setuju dengan Bang Suma. Oke. Yesus sebagai Nah, sebelum datang bukan sebagai kehendak manusia, dia Yesus siapa? sebagai dia manusia, tetapi Bapaknya lah. Dia yang datang, berkehendak. dengarkan Bang. Dia datang sebagai manusia itu atas kehendak siapa? Kehendak Bapaknya, Nah, kehendak dirinya atau kehendak bapaknya? kehendak Bapaknya. Di sini kita Kehendak dirinya atau bukan? Kehendak diri kehendak Yesus atau bukan? Bapaknya. Berbicara Kehendak diri Yesus. Kehendak diri Yesus atau bukan? Kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Kehendak Yesus atau Bapa. bukan? Kehendak Yesus atau Bapa. kehendak bukan kehendak Yesus? Bukan kehendak Bapa. Alhamdulillahirabbil. Berarti sebelum dia menjadi Yesus, dia bukan Bapa. Artinya sebelum menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Oke. Oke apa? Oke, Jadi, apa lagi? Saya tanggapi. Oke, silakan. Oke. Kan Bang Suma bilang, oke, alhamdulillah. Karena yang Iya, karena Yesus datang atas kehendak Bapa, Betul. bukan atas kehendaknya dia sendiri. Sebagai anak. Berarti Yesus bukan Tuhan yang datang menjadi manusia. Kalau Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, maka Yesus akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Karena aku adalah Tuhan yang mau jadi manusia. Tapi karena dia bukan Bapa, dia bukan yang maha berkehendak, bukan dia yang Tuhan, maka dia datang, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi, lahir manusia disembah oleh orang barat. Siapa bilang? Udah jelas kok. Siapa bilang disembah orang barat? Orang Israel kan menyembah Yesus juga. Emang semuanya Sekarang begini. Pada tataran nih, pencipta langit dan bumi. Tunggu. Pada tataran pencipta langit dan bumi, di situ ada satu hakikat. Mau dia 1000 pribadi, satu hakikat. Sekarang pertanyaan saya, satu hakikat berapa kehendak? Jawab.
Satu kehendak tetap, Pak. Satu kehendak, Masya Allah. Betul. Yang berkehendak menjadi Yesus siapa? Bapaknya, Bukan Yesusnya. Yesus sebagai anak. Bukan Ada Yesusnya yang pengetah di sana. berkehendak. Bukan Yesusnya berkehendak. Kehendak Bapa. Berarti bukan kehendak Yesus. Ketika Yesus mau dilahirkan, dia mau jadi manusia, itu kan kehendak. Bagaimana Yesus mau berkehendak? Berarti Dia bukan lahir, Pak. Yesus. Berarti Yesus tidak ada dimensi sebelum dia menjadi manusia. Yesus pada dimensi berkehendak. Yesus tidak ada di situ. Betul? Sebelum Yesus ada, Bang Suma, dia dalam dimensi dia sebagai firman. Yang Ini berkehendak yang saya Bang maksud. Suma terima. Firman itu kan perkataan. Firman itu Itu perkataan menurut yang keluar Anda. dari Sang Maha berkehendak. Firman itu Sekarang yang Allah jadi sendiri. permasalahan, Anda mengatakan, Allah itu Anda adalah mengatakan, roh. Saya jelaskan pada dulu. hak jangan lari ke pagan dulu, jangan lari ke pagan. Kita lari masuk ke hakikat dulu. Hakikat Tuhan Anda katakan Jangan cuma framing satu. begitu dong, kok bilang pagan? Siapa yang berbicara Ya pagan? pagan loh, nyembah roh itu makhluk halus, kok sembah makhluk halus. Jadi ketika Oke, dikatakan saya potong satu hakikat, sabar. Satu menit. Anda sudah sabar Bang. Anda mengakui bahwa pada saat dimensi hakikat Tuhan berdiri sendiri, di situ hanya ada satu hakikat. Datang Yesus ke bumi, dia mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan yang maha berkehendak ini yang datang menjadi manusia. Dengan kata lain, Yesus adalah ciptaan dari yang maha berkehendak. Kurang apa lagi? Sudah. Silakan bernarasi, Oke. silakan. Oke. Jadi kan Bang Zuma pertanyakan ke saya begini tadi toh, apakah kehendak Yesus jadi manusia itu kehendak Yesus sendiri? Secara manusia mana bisa Bang Zuma toh? Ya kan? Nggak mungkin lah dia belum lahir dia mau berkehendak secara manusia. Oke? Sebentar dulu, Secara jangan dulu manusia. ketawa, jangan potong dulu. Oke. Bapak Ya kan yang maha berkehendak ini tidak datang, yang maha berkehendak tidak menghendaki dirinya jadi manusia. Yang menghendaki menjadi manusia itu berbeda dengan yang menjadi manusia. Coba ruang lingkup pemikiran itu dibuka gitu loh. Sebentar. Anda mengatakan sebagai manusia, bukan dia yang berkehendak Saya menjadi menjelaskan manusia. tadi, Bang Zuma potong terus. Oke, baik, silakan. Oke. Dia Jadi kan- hantam saja balok-balok kepalanya. Jadi gini Biar Bang Zuma. saya tutup kuping saya dulu, Bang. Biar saya tidak tanggapin. Silakan. Loh, kenapa lu kok nggak tanggapi gimana Bang Zuma? Saya nggak bisa mendengarkan plesetan gelap. Silakan. Nah, bagaimana saya mau menjelaskan kalau Bang Zuma nggak mau dengar? Begini Pak Roni ya, penjelasan Pak Roni itu menurut saya berputar-putar. Intinya Berputar-putar. adalah Bukan Nabi. berputar-putar, Betul. Pak. Pemikiran Bapak yang muter-muter, Pak. Bukan saya, penjelasan saya. Gini, saya sudah jelaskan ke Bang Zuma tadi, ya. Bang Zuma kan tanya, apakah itu Yesus lahir sebagai manusia kehendak Yesus? Di sini yang saya selalu jelaskan kepada teman-teman Muslim ini, tidak menerima praeksistensi Yesus sebagai firman. Gitu loh. Makanya ada firman mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Atas kehendak siapa? Ya, kehendak Bapa yang adalah firman itu sendiri yang mau datang sebagai manusia. Ketika dia datang sebagai manusia, inilah yang menjadi polemik bagi Balik lagi, Muslim. putar lagi, balik lagi. Ini aja, Bang. Saya mau info ke Bang Zuma dulu sebentar. Bang Gugun bisa di mute. Bang Gugun noise. Bang Gugun noise. Bang Zuma, saya mau infokan ke Bang Zuma. Jadi para Paulus lovers ini mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu masuk neraka berdasarkan Yohanes 17:8, Bang Zuma. Itu info yang saya dapat. Iya. Benar, Paulus lovers mengatakan Alasannya? para murid masuk neraka berdasarkan Yohanes 17 nomor 8. Saya bacakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Baik, kepercayaan para murid yang menyebabkan mereka Berbeda. masuk neraka. Iya, begitu Bang Zuma.
Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana gitu? Jadi agama yang muncul kemudian, di mana agama ini sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi yang menyalah-nyalakan Bani Israel yang sebagai pengikut Yesus. Bahaya ini. Bahaya. Masuk neraka para murid tuh. Karena para murid ini kan orang percaya. Namun yang mereka percaya keliru dengan kepercayaan Paulus lovers. Itulah yang membuat mereka masuk neraka, gitu loh. Yang Gimana itu Bang Zuma? Iya Bang Zuma. Itu gini. Gimana itu Bang Zuma? Sabar dulu Ron, belum selesai ya. Berisik lu. Jadi menurut mereka begitu Bang Zuma. Nah, Saya heran loh. Saya harus menanggapi Jadi karena Bapak ini sedang memframing kami orang Kristen ini. Enggak. Gitu Gini loh. dengar ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Sama perkataan Rasulullah. Segala sesuatu yang mengarahkan kalian kepada surga telah aku sampaikan semuanya. Segala sesuatu yang menjadikan kalian ke neraka telah aku larang semuanya. Dan mereka terima, para sahabat. Murid-murid Yesus pun menerima. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu yang adalah diutus. utusan. Iya. Makanya mereka masuk neraka, Bang Zuma. Menurut Gitu. Romawi, Menurut ya, murid-murid Paulus percaya ini masuk neraka. masuk neraka gitu, Paulus lovers ini. Tapi menurut Yesus, orang Kristen ini yang masuk neraka, dalilnya ada. Nah, itu dia. Mana dalilnya Bang Zuma? Matius 23 nomor 15. Itu yang tadi. Saya tanggapi yang tadi. Iya, silakan. Tanggapi, saya cuma bertanya ke Bang Zuma, kenapa Anda panas? Orang Ya, ada di Yohanes tanggapi. 17:8. Namanya ada di room kan ya pastilah mendengar. Ya, nggak apa-apa lah, tanggapilah, Kan, tanggapilah. Iya. Oke, ya kan? Itu sama dengan tadi yang sudah saya katakan. Yesus mengatakan, saya sudah katakan semua, aku berasal daripadamu. Ya, karena Yesus ini berbicara utusan, bukan utusan biasa kayak nabi-nabi yang lain. Dia bilang saya dari atas. Jadi yang tahu kerajaan sorga Yesus karena dia memang dari sorga. Dengarkan Coach Luke. Jadi Yesus Jangan- itu udahlah, jangan hanya pakai mengajar Coach Luke 3 lah. tahun. Coba Ya kan? mengajar 3 tahun. Makanya dia dilebihkan oleh Allah, menunjukkan berbagai macam mukjizat. Hanya 3 tahun. Yesus datang Coba. itu dia utusan, ya utusan dia. Itu dia sebagai utusan, bukan utusan yang seperti pandangan kalian. Dia utus dia dari surga. Dia Ya dari udah, berarti surga. Anda membenarkan murid-murid Yesus masuk neraka. Udah, selesai, finish, fix. Ya itu kan Ya. itu tanggapan kalian. Nanti kita Loh, lihat. sama Nanti kita dengan tahu perkataan aja. Bang Zuma Karena tadi. begini, Kalau Yesus menurut ateis, saya, kalian masuk ya, surga. menurut Kalau saya Yesus begini. bertuhan, kalian yang masuk neraka. Menurut saya begini Bang Abu Hadid. Menurut saya itu seperti ini. Islam tuh masuk surga versi surganya Islam. Kristen masuk surga versi surganya Kristen. Surga kita beda Woi, kok. Tuhan pencipta satu, nggak ada 2, 3. Makanya kenapa saya bilang begitu? Kalau Tuhannya sama, ya surganya juga harusnya sama dong. Oh, surganya beda kok. Bagaimana sih? Ya berarti Anda Tuhannya beda. Ya jelas. Iya. Tuhan Makanya Anda dilahirkan. kalian mau protes tentang Tuhan Anda ketuhanan kami, mati. konsep ketuhanan Berbeda. kami. Yang Berbeda. nggak bisa. Karena Tuhan kami itu udah kelihatan beda dengan Tuhan yang disembah orang Islam. Karena Kalau surganya Tuhan yang beda. disembah Yesus dengan Tuhan yang disembah Kristen sama nggak? Sama dong. Lah, Bapak itu anak Maria. Bapak itu anak Maria. Kembali lagi Bang Suma, kita mau menjelaskan secara seperti logika secara eksplisit begini. Maria anak siapa? Ya itu udah dari zaman Daena itu sebelum ada kalian ini sudah ada, zaman dulu sudah ada. Itulah yang saya katakan, Anda ini anti Tuhan. Ya enggak anti Tuhan siapa? Anti Tuhannya umat Islam iya. Tuhannya Yesus. Ya enggak, menurut saya beda kok. Kenapa? Yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ya itu berbeda. Yesus itu ketika berbicara mengenai Tuhannya itu manusia atau bukan? Ya bukan lah. Nah, Yesus sendiri apa? Manusia atau bukan? Dua natsir, 100% manusia, 100% dia dan Dua natsir. Dongeng Paulus muncul. Dua Ya natsir, jelas dua lah. natsir. Wah jelas kami murid-murid Paulus. Wah, Udah, Paulus itu sopir jelas. nggak ada punya SIM. Di kilometer 50 tabrakan beruntun.
Jelas kami Ustaz Dabu di mute dulu ya. Paulus dan Oke, rasul-rasul yang Yesus lain. Yesus mungkin itu saya dua pakai natur. pengajaran Muhammad. Oke, Yesus dua natur. Bapak berapa natur? Satu. Nah, sama enggak antara yang satu natur dengan dua natur? Sama enggak? Yang satunya sama, yang satunya itu berbeda, dia sebagai manusia. Tetapi jangan lupa dia mati dibangkitkan, dia bangkit naik ke surga. Maksudnya Tuhan ini kena bisul sehingga Tuhannya ada kemanusiaan pada dirinya gitu. Udah, begini aja Bang Suma. Loh, kok ya. udah jangan dulu, Jadi sudah sebenarnya jangan. kita tuh beda. Bapak satu natur, Tuhan kita Yesus beda. dua natur. Sama enggak antara Bapak dan Yesus? Secara keilahiannya sama. Ya, ilahi itu kan pencipta. Yesus Betul. pencipta enggak? Pencipta lah. Mana Yesus dalilnya? Mana dalilnya? dalam firman, dia praeksistensi Yesus. Ini dari tadi firman terus. Loh memang iya. Apa firman itu? Apa firman itu? Lah menurut Anda kan itu perkataan, menurut kita itu dia Jangan cuma menurut firman. saya, jangan menurut saya, menurut Anda. Oke, Firman itu oke. apa? Diam, ya, Firman itu diam, apa? saya jelaskan. Allah itu roh dan punya suara tentunya. Di mana Ya? dalilnya Allah itu roh? Di mana? Di mana dalilnya Allah itu makhluk? Di mana? Tuhan itu roh. Di mana dalilnya Tuhan itu roh? Sebentar Bang Zuma. Pneuma Tuhan hotheos, itu roh. gitu. Tuhan itu roh, ya. Tuhan itu kan Pneuma roh. hotheos. Ntar dulu. Kan Bang Zuma minta dalil kan, minta ini kan, harus ada data kan. Mana? Sabar. Mana? Yohanes Sebentar Bang Zuma. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama kali dia orang ini. Udah paham Bible pun. Aduh, murid saya sekolah minggu. Kalau kutanya, Tuhan itu roh dalilnya di mana? Langsung dia sambar. Ini tunggu dulu, cari dalil dulu. Kayak mana ceritanya? Bang Juma, kalau Yohanes itu Nabi Yahya betul? Kalau yang pembaptis, menurut perspektif Islam itu sebenarnya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Pembaptis yang dimaksud itu. Karena sebenarnya kalau Anda melihat di dalam perjanjian lama itu tidak ada kata baptis di sana. Coba aja. Betul, memang tidak ada. Kan saya... Apakah benar? Itu aja sih. Jadi terakhir Ini untuk... Ya gimana Dek? itu mungkin jatuhnya jadi Yahya pengwudu gitu. Kalau mau, cuma kan nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak ada. buat Roni, hadiah buat saudara, firman itu adalah sesuatu yang keluar terlontar dari mulut Tuhan. Oke? Di dalam Mazmur 339, Yesaya 55 nomor 11. Jadi ketika Tuhan menghendaki sesuatu, Tuhan cukup berfirman. Jadilah monyet, maka saudara Roni jadi monyet. Jadilah ayam, maka saudara bisa jadi ayam. Itu kalau sudah Tuhan yang mengeluarkan firman dari mulut, maka apa yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang terjadi. Kalau tiba-tiba Anda dikatakan bengkak sebelah kakinya Roni, bengkak sebelah kaki Roni. Kenapa? Karena Tuhan adalah pemilik hak mutlak tertinggi tentang apa yang menjadi ultimatum dia sendiri berdasarkan dan kehendaknya. Kalau dikatakan Yesus pada mulanya adalah firman, itu betul. Yesus pada mulanya adalah firman, betul. Matahari pada mulanya adalah firman, betul. Adam pada mulanya adalah firman, betul. Dan firman ini melekat pada diri Tuhan, berarti lari kepada sifat. Apa itu? Kehendak yang dimiliki oleh Tuhan, Al-Kalam. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam Mazmur 3:99, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Perintah di sini firman. Jadilah hamil, Maria langsung kembung perutnya. Lahirkan manusia bernama Yesus, langsung nyerocos.
Jadi semua yang terjadi terhadap Yesus pada mulanya adalah firman. Tak ada yang masalah. Yesus tidak terlahir sendiri, tanpa instruksi, tanpa firman, tanpa kehendak Tuhan. Tuhan yang berkehendak agar Maria hamil. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Bukan berarti Yesus itu adalah sang firman. Jadi saudara Roni harus membedakan antara firman. Anda, itu menurut Anda. Oke, Bang baik. Zuma. Saya minta dari Anda. Saya tanya 3 kata itu menurut Anda. Oke, dari Anda ya, itu menurut saya. Sekarang dari Anda. Menurut saudara, firman dan sumber firman sama atau tidak? Firman adalah Allah itu sendiri, ya, sesuai. Firman dan sumber firman sama atau tidak? Sama, firman dan sumbernya sama. Karena firman itu adalah Allah. Oke. Adalah Bapa. Oke, Saya nggak mau firman bagaimana dan ya. sumber firman adalah sama. Oke, baik. Baik, saya tanya lagi. Sebentar dulu. Suara, Tadi- dengar. Sekarang Suara begini, dan sumber suara sama atau tidak? Suara dan sumber suara, ya tentunya sumber ini yang mengeluarkan suara itu, umpama kita berbicara sumber suara, contoh itu speaker. ya. Saya ulang. Keluar suara. Suara dan sumber suara sama atau tidak? Ya sama. Gepeng berarti kepala Anda. Loh, bagaimana? Beda dong, beda Pak. Sekarang saya Beda. tanya. Sumber sama suara beda dong. Itu menurut Anda. Sekarang saya tanya. Kamu bicara Zuma. Kamu lagi bicara. Ya, saya bicara, suara saya keluar dari mulut saya sampai di kuping Anda. Apakah mulut saya yang masuk ke kuping Anda? Apakah sumbernya dari mana? Dari Anda kan suara itu. Saya tanya apa sumbernya mulut saya. Sekarang Oh, ini- yang sampai ke kuping saudara, mulut saya atau suara saya? Ini ya, oke, saya paham maksud. Saya tanya, apakah Saya yang paham. sampai di kuping Jadi kamu Anda mau bilang suara begini. saya, Jadi kamu mau perkataan bilang begini, saya? ya? Dengar, Kamu kalau mau bicara sehat sama dengarkan anak. Bang Suma. Kamu bicara Kalau sama Anda anak mau kamu. sehat, Yang sampai itu dengarkan suara Bang Bang Suma. Juma. Bang Juma, Yang Bang Juma. sampai Bang di Roni, kuping Bang Roni. saudara, Bang Roni Suara- satu-satu ya, dengarkan dulu Bang Juma. Iya, suara Satu-satu. saya, Nggak suara fair. saya atau sumber suara saya yang sampai di kuping Anda. Ketika Anda bicara ke kuping saya, ya, Suaranya yang sampai Pak. suaranya ini kan Suaranya suara yang sampai. Bang Suma. Dari sumbernya itu kan sama suara itu. Tetapi ketika saya terima, Berarti yang masuk di kuping saudara mulut saya gitu. nah ini yang pemahaman, ini yang memang Kok kalian- ini yang pemahaman, kok ini pemahaman. Kepalamu juga. Bung, jangan membenarkan Al-Quran di sini, jangan. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda sedang menipu diri Anda. Yang sampai ke kuping Anda mulut Bang Suma atau suara Bang Suma? Jawab. Suara Bang Suma yang sampai ke saya. Kenapa? Bukan mulut. Lah, apakah suara itu juga bukan Bang Suma? Ya bukanlah tuyul. Karena begitu. Lah, bagaimana suara itu bukan Bang Suma? Bagaimana suara Bang Suma Jangan itu lari, itu suara siapa? jangan lari kemana-mana. Jadi ketika Yang Anda saya bicara tanya, itu suara yang siapa yang sampai sampai ke di saya? kuping saudara, Saya yang tanya, sampai di kuping saudara, saya tanya, suara saya saya tanya, atau suaramu? mulut saya? Yang sampai di kuping saudara, suara saya atau mulut saya? Suara Anda yang sampai ke saya, apakah itu bukan Anda? Bukan, itu bukan saya. Itu adalah ini sudah, suara makanya- dari makanya saya. kalian tidak bisa Dengar. Kalau saya meludahi Anda, sampai ludah saya ke tangan Anda, itu adalah saya. Itu udah Anda, bukan Anda, tapi Lah udah sama. Anda. Yang Anda dengarkan itu adalah pribadi baru yang keluar dari saya berupa suara. Sumbernya dari saya. Ya, itu yang jadi pemahaman Anda ya. Oh, Sehingga memang kayak begitu. Sekarang kalau misalnya anak bata atau Anda menghujat. Oke? Oke, sekarang saya lagi. Kalau Zuma. dengar. Kalau Anda mendengarkan seorang yang menghujat agama, kenapa sumber suara yang dicari? Kenapa bukan suaranya aja yang dipenjarakan kalau suara dan sumbernya sama? Jawab. Ayo. Misalnya saya ngatain saudara, misalnya saya ngatain saudara, kamu tolol misalnya. Nah, suara saya dengan kata tolol itu sama. Tangkap aja suara tolol itu, bawa ke penjara. Jangan saya. Kan sama aja kan?
Itu tidak bisa Anda bawa itu ke Loh, konsep itu tidak bisa. Allah. Allah itu adalah roh, Zuma. Allah itu adalah roh. Yang saya bilang tadi, Allah itu adalah roh. Dari mana lagi Allah itu adalah roh? Roh itu makhluk. Coba definisi roh adalah? Coba kita pakai data aja lah. Yohanes 4 Iya. ayat 24. Allah itu, Roh adalah? Roh adalah? roh ya roh. Roh ya roh, nasi ya nasi, beras ya beras, manusia ya manusia. Betul? Sudah, kita pakai data aja. Ini loh. Zuma, kamu ini memaksakan konsep Saya ini. atau Anda? Saya atau Anda? Kamu Anda paksa, mengatakan, kamu paksa konsep Islam untuk masuk ke kekristenan kami. oke, baik, Nggak bisa baik, kamu, Zuma. baik, Kalau kamu kan Allah itu adalah baik, zat. baik, Zat nggak tahu baik, zat apa, zat baik. kimia kah, zat apakah, kan Oke. begitu. Baik, baik, oke. Boleh bacakan Yesaya 55 nomor 11? Ya, Bang Zuma aja yang baca, saya menyimak. Baca dong, baca. Jangan-jangan Anda tidak paham kitab yang Anda gunakan. Loh, kok nggak paham? Justru Loh. saya paling saya bantah kalau Bang Zuma itu membahas ayat dalam Alkitab. Karena kadang-kadang Lah, silakan aja Anda bantah. Dengarkan saya. Karena Demikianlah bukan kadang-kadang, firman. sering sekali itu. Dengarkan, Buk. Demikianlah firman yang keluar dari mulut. Oke? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Oke? Firman yang keluar dari mulut ini apakah Tuhan atau perkataan Tuhan? Iya Bang Roni ngomongnya satu-satu. Malah diem terus. Ron, Apa nggak ngerti mute ya Pak ya? demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Firman tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman adalah sesuatu yang diperintah. Apakah firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah Tuhan? Ya firman Tuhan, perkataan Tuhan. Oke, Bagaimana baik. sih Kita Anda memandang kita rubah. firman Kita itu, ikuti mau ya? Anda. Kita ikuti. Demikianlah Tuhanku yang keluar dari mulutku. Tuhanku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi Tuhanku akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan Tuhanku akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti Tuhan Anda mengeluarkan Tuhan dari mulut gitu. Ah, ini Anda yang salah memahami Loh, ini. tadi Zuma. katanya firman Tuhan. Anda salah memahami Katanya firman ini. itu Tuhan katanya. Saya masih ingat Anda mengatakan firman itu adalah Tuhan. Berarti yang keluar dari mulut Tuhan adalah Tuhan. Berarti kalau Jadi Anda jangan memandang semua itu satu pribadi yang berbeda. Loh. Begitu, Zuma ya. Anda punya Anda- konsep himne Platonius kan? Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Oke. Theos keluar dari mulut Theos. Bisa diterima? Jadi ketika Anda berbicara, yang keluar dari mulut Anda itu adalah Anda gitu. Ketika keluar dari mulut Anda, meow, maka Anda adalah meong gitu. Kalau yang keluar dari mulut Anda embe, maka Anda adalah kambing gitu. Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut. Mulut siapa? Mulut Sang Pencipta. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa demikian? Karena Yesus berasal dari Tuhan, Tuhannya berkehendak, kehendak Tuhan diaplikasikan dengan perkataan. Apa perkataan itu? Aku ingin Maria hamil. Perkataan itu disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Berarti yang sampai kepada Maria adalah firman, bukan Yesus.
pada saat Roh Kudus datang kepada Maria, yang sampai kepada Maria bukan Yesus, tapi Maria itu menerima firman yang diantar oleh Gabriel. Yesusnya di mana? Nanti di perut. Nanti di perut tunggu 9 bulan, baru Yesus itu ada. Iya. Firman yang datang kepada Maria itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Muncul orang-orang barat yang diajarkan oleh orang Farisi menyembah sang daging. Itulah Kristen. Begitu Pak Eko. Oke teman, di sini sudah hampir maghrib, silakan dilanjut. Saudara Gugum, Saudara Gugum. Saya tanggapi dulu, cuma jangan lari cuma. Jangan turun dulu ya Bang. Saya habis maghrib ke sini lagi untuk kita membahas tentang Yesaya berapa tadi? 29 nomor 12. Ya, habis ini ya, habis maghrib ya. Ya, Bang Zuma sudah pergi. Iya. Masih bernapas rupanya. Tadi lupa itu yang kamu bilang. Terima kasih. Itu kan asumsi Anda. Itu loh, Anda itu pemikiran Anda. Kamu bawa konsep kekristenan itu mau kamu bawa ke Islam, kamu paksakan Islam itu kamu bawa ke sudut pandang Islam, bawa ke kekristenan yang nggak bisa. Kamu bilang contoh, kamu bilang tadi, ya Allah itu kan menurut kalian itu kan zat. Ya, tidak berbentuk. Sedangkan tadi Anda percaya di dalam Yesaya berkata, dari mulut. Berbicara mulut, Allah itu punya mulut, berarti berbentuk. Sedangkan kalian bilang Allah itu tidak berbentuk. Bagaimana ada mulut, ada kaki, ada hidung, ada telinga? Allah kalian punya mulut enggak? Coba jawab. Allah kalian punya mulut enggak? Oke, baik. Baik, Jadi jawab dulu, jawab aja, jangan dengarkan. Anda bertanya, tugas Anda diam mendengarkan. Kalau kuping tidak sanggup pakai mulut mendengarkan. Oke? Saya saya diam dulu napa tante? Anda bertanya, saya menjawab toh. Ya, jadi ketika bertanya kepada guru, murid diam. Di dalam kitab yang saya bawa ini adalah kitabnya orang Yahudi, tante. Oke? Yesaya 55 nomor 11, di situ ada kata P. P itu adalah sumber ucapan. P itu adalah ujung perintah. P itu bisa diartikan sebagai keterangan yang diucapkan. Jadi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar adalah, demikianlah firmanku yang kuucapkan. Oke? Demikianlah firmanku yang terlontar dari ujung perintah. Karena Anda orang Indonesia yang susah untuk mengerti, maka saya menggunakan terjemahan Lai yang mengatakan mulut. Tuhannya orang Israel tidak serupa dengan makhluk. Aduh. Tadi saya minta Anda dengar. Tadi saya minta Anda membaca Yesaya 55 nomor 11. Apa kata Anda? Anda aja yang baca. Begitu saya baca, Anda komplain. Yang saya baca di situ mulut. Kenapa Anda larikan ke iman saya? Tuhan saya tidak serupa dengan makhluk. Yang saya baca Yesaya 55 nomor 11 untuk menampar imanmu. Di situ dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Itu dalil. Oke. Jadi Allah Tuhan kamu itu tidak berbentuk, tidak punya tangan, tidak punya telinga. Laisa kamislihi syai'. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Monyet punya tangan, Anda juga punya tangan. Apakah saudara Roni serupa dengan monyet? Monyet punya mulut,
Roni punya mulut. Apakah monyet serupa dengan saudara Roni? Hati-hati bernarasi ente. Yesaya 55 nomor 11. Saya bernarasi tidak ini ada dasarnya saya. Ini dasarnya Yesaya 55 nomor 11 kata peh di situ Kita mulut. berbicara bentuk kau bilang Tuhan itu kan tidak berbentuk, iya kan? Nah, kau tadi Tuhan mengatakan, itu kalau monyet punya ada. tangan, ya, punya Tuhan tangan. itu ada, Tuhan punya tapi tangan. tidak serupa dengan makhluk. Tuhan maha memberi. Oke? Manusia memberi dengan tangan. Tuhan memberi dengan apa yang menjadi sifatnya maha memberi. Tapi tidak sama seperti makhluk. Manusia melihat, Tuhan maha melihat. Tetapi antara melihatnya makhluk dan melihatnya Tuhan itu tidak serupa. Tuhan memberi, manusia memberi, tapi memberinya manusia dan memberinya sang pencipta manusia tidak serupa. Laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Maka Tuhan tidak bisa digambarkan seperti Yesus. Karena Yesus itu makhluk. Ya, jangan bantah saya. Bantah Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Sekarang, apakah firman yang keluar dari mulut itu adalah mulut? Ketika Tuhan berfirman, mulutnya Tuhan sesuai dengan Yesaya ya. Saya tidak berbicara mengenai Tuhan saya. Ini yang di Yesaya yang saya bahas. Ketika mulutnya Tuhan mengeluarkan firman sampai kepada Abraham, apakah mulutnya Tuhan turun ke telinganya Abraham? Ketika Tuhan berfirman kepada Yesaya, apakah mulutnya Tuhan memanjang ngeper? Tidak seperti itu, Bung. Kalau ingin berbicara mengenai firman Tuhan, baca Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tuhan memberitakan firman-Nya bukan melalui makhluk dalam arti kata wujud makhluk, tidak. Tetapi melalui perantaraan malaikat. Oke? Nah, sedangkan Anda berbicara firman itu adalah Tuhan. Mari kita buktikan. Kalau firman itu adalah Tuhan, berarti Yesaya 55 nomor 11, ada Tuhan keluar dari mulut Tuhan. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Banyak. Jadilah terang. Nah, itu firman. Jadi Tuhan lagi berarti. Jadilah gelap, banyak. Jadilah bumi, banyak. Jadilah Adam, banyak. Jadilah matahari, jadilah cakrawala, jadilah planet, jadilah tanah, jadilah bumi. Berarti Tuhan Anda banyak. Karena berhamburan firman keluar dari mulut Tuhan. Oke, saya rasa sudah dulu ya teman ya. Saya izin ibadah dulu. Jangan lari. Itu adalah pemahaman yang bodoh. Saya ingin menyembah Tuhannya Yesus dulu, Bang. Sabar, Bang Roni. Menurut Bentar saya aja ini pun. pemahaman yang bodoh menurut 15 menit. Maghriban Jadi dulu. yang pintar itu, jadi yang pintar itu Tuhan keluar dari mulut Tuhan gitu ya. Lanjut, saya ibadah dulu. Ya. Bang Yuma, siap. Ya, monitor Bang Handi. Siap. 101. Ya ini Zuma tadi itu ya saya mau tanggapi Zuma tadi itu konsepnya Zuma atau itu konsepnya dari Quran atau dari hadis saya itu kok jangan dipaksakan ke konsep kami kan begitu ya. Jadi kalau itu di perjanjian lama itu ayat-ayat perjanjian lama kok konsep kami. Silakan Bang Dewa.